Perkenalkan, nama saya Marina Nindita dengan NIK 452004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Agama, di mana saya akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama yaitu epistemologi, yang kedua yaitu tentang hakikat mutlak Tuhan, manusia, dan eskatologi. Di mana epistemologi adalah ilmu pengetahuan, dan di dalam filsafat epistemologi adalah cabang yang membahas tentang batas-batas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah proses mencari ilmu pengetahuan, di mana ketika kita ingin mengetahui sesuatu atau mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita harus bekerja secara keras untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Dan arti dari pengetahuan itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang belum tersusun secara rapi, baik secara fisik maupun metafisik, di mana ilmu pengetahuan itu dapat kita peroleh dari adat istiadat atau suatu kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Dan epistemologi ini terbagi menjadi 2, yaitu epistemologi rasio dan epistemologi empiris. Epistemologi rasio yaitu pengetahuan yang kita dapatkan dari pemikiran kita sendiri, di mana kitalah yang menjadi sumber utamanya, atau pemikiran kita menjadi sumber utamanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu empiris, di mana pengalamanlah yang menjadi tokoh utama dalam mendapatkan ilmu pengetahuan ini. Semakin kita memiliki banyak pengalaman, maka semakin banyak untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu tersebut. Contohnya yaitu kita pergi ke suatu daerah yang memiliki adat istiadat atau memiliki suatu ajaran agama yang berbeda dari kita. Contohnya kita pergi ke barat, itu yang minoritas agamanya adalah Kristen. Maka dari situ kita akan bertukar pikiran dengan orang tersebut, dan kita akan mengetahui tentang bagaimana orang Kristen tersebut mempelajari agamanya, bagaimana dia toleransinya, bagaimana dia hidup dengan agamanya tersebut, seperti itu. Maka dari pengalaman tersebut, dari pengalaman yang kita dapat dari orang tersebut, kita akan memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang baru. Ternyata seperti ini ya, kalau kita mendapatkan ini, atau kita mempelajari ini, atau kita pergi ke daerah ini, ke tempat ibadah ini, maka kita akan mendapatkan suatu pelajaran tentang ibadah tersebut, dan kita akan menambah pengetahuan kita tentang ajaran tersebut, dan mungkin saja kita dapat menghargai ajaran tersebut, seperti itu. Dan hakikat ilmu pengetahuan tersebut terbagi 5, yaitu positivisme, praktisme, idealisme, positivisme, dan realitisme. Dan poin yang kedua yaitu tentang Tuhan, manusia, dan eskatologi. Nah, perbedaan kekuatan mutlak Tuhan ini terdapat pada perbedaan fungsi akal dan wahyu. Di dalam sifat mutlak Tuhan ini terbagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Di mana pada ajaran Mu'tazilah ini ia berpendapat bahwa manusia bebas untuk melakukan apapun tanpa harus memikirkan tentang kehendak mutlak Tuhan. Dan pada aliran Asy'ariyah ia berpendapat bahwa Tuhanlah yang memiliki kehendak mutlak terhadap hidup manusia ini, dan tanpa Tuhan manusia tidak akan menjadi apa-apa. Dan aliran Maturidiyah ini berpendapat adalah aliran yang mengambil jalan tengah antara ajaran Mu'tazilah dengan ajaran Asy'ariyah, di mana aliran Maturidiyah ini berpendapat bahwa tidak ada yang bisa memaksa Tuhan, dan tidak juga ada yang bisa untuk memberhentikan Tuhan, di mana manusia boleh melakukan apapun yang dia mau, namun dia harus menerima konsekuensi dari Tuhan. Di mana jika dia banyak melakukan suatu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan balasan berbentuk surga atau balasan berbentuk kebaikan. Dan jika ia banyak melakukan kesalahan yang buruk, maka ia juga harus menerima konsekuensinya dari Tuhan, yaitu berbentuk neraka atau suatu pembalasan yang buruk.
Dan kebebasan manusia melahirkan dua prinsip yang berbeda, yaitu Qadariyah dan Jabariyah, di mana Qadariyah ini adalah manusia terbatas dalam melakukan suatu perbuatan dan keinginannya, namun pada aliran Jabariyah, manusia atau perbuatan manusia telah ditentukan semenjak dia di dalam alam rahim atau janin. Maka menurut aliran ini, ia berpendapat bahwa manusia yang hidup saat ini atau sifat-sifat yang dikeluarkan oleh manusia pada saat ini itu sudah ditentukan semenjak sebelum ia lahir. Maka manusia hanya menjalani saja bahwa inilah ketetapanku, inilah takdirku yang diberikan oleh Allah semenjak sebelum aku lahir. Ada suatu tokoh yang bernama Fazlur Rahman yang ia berpemikiran bahwa manusia memiliki bebas mengembangkan apapun dalam dirinya, karena manusia itu memiliki potensi dan setiap manusia bebas untuk melakukan atau mengaplikasikan potensi tersebut agar hidupnya menjadi bahagia dan mendapatkan ketenangan atau ketentraman di dalam hidupnya. Contohnya kita miskin dan ada orang yang merasa bahwa kalau miskin itu adalah kehendak dari Tuhan, namun dia tidak tahu bahwa kita bisa mengubah kemiskinan tersebut menjadi suatu kekayaan atau menjadi suatu kebahagiaan jika kita mau merubah diri kita atau nasib kita tersebut, seperti itu. Dan eskatologi, di mana eskatologi ini membahas tentang kehidupan setelah mati, di mana jika agama-agama yang besar seperti kayak agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, itu dia menganggap bahwa memang ada kehidupan setelah mati tersebut, dan kehidupan setelah mati tersebut tergantung kepada perbuatan-perbuatan kita semasa hidup. Jika kita baik, maka kita akan mendapatkan balasan di kehidupan setelah mati tersebut, dan balasan tersebut ada dunia dan akhirat, yaitu ada surga dan neraka, di mana surga bisa kita dapatkan jika kita memiliki suatu amalan atau memiliki amalan yang baiknya banyak, dan kita akan mendapatkan balasan neraka jika kita memiliki suatu perbuatan yang buruk itu lebih banyak daripada perbuatan baik. Dan menurut agama-agama yang lain seperti kayak agama kecil atau seperti ateis ini, itu tidak percaya bahwa adanya kehidupan setelah mati, karena menganggap bahwa ketika manusia mati maka manusia akan berhenti, manusia tersebut tidak ada lagi kehidupan setelah matinya. Kalau dia sudah mati berarti dia sudah sampai di sanalah kehidupannya dan tidak ada kehidupan selanjutnya. Namun berbeda dengan agama-agama besar bahwa dia mengetahui, walaupun kehidupan setelah mati tersebut kita sebagai manusia tidak mengetahui secara pasti karena pengetahuan kita belum sampai ke sana. Dan saya pun juga sebagai umat Islam itu percaya, karena itu yang ada di dalam ajaran saya, bahwasanya kehidupan setelah mati itu memang ada. Sekian dan terima kasih.